Di era perubahan yang begitu cepat saat ini, karyawan dituntut untuk agile sama perusahaan ya, atau kerja satu-satu kali ya. Jadi pace kerja yang cepat itu kadang ngebuat karyawan itu burn out. Yang jadi pertanyaan, apa betul memang agile itu ngebuat kita jadi burn out? Dan sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang burn out itu? Kadang memang kita nggak sadar ya kalau kita itu sudah burn out dalam bekerja. Yuk langsung aja kita simak di Cias Fireside Chat bersama Dr. Irmatul Haliah di video ini. Oke, sekarang sudah ada welcome back Bu Dokter. Yes. Kita sekarang kalau kemarin itu Bu Dokter membicarakan tentang perubahan ya. Siap berubah. Dancing in the rain. Yeah. Enjoy dengan perubahan. Sekarang kita akan membicarakan tentang apa nih Bu Dokter? Kita mau ngomongin yang gelap-gelap. Burn out ya. Biasanya memang kalau ngomongin kerjaan banyak tuh, apalagi sekarang mau akhir tahun ya, mau penutupan ya, banyak yang burn out nih. Oke, kalau tadi kan di awal saya bilang gini Bu Dokter, banyak perusahaan sekarang masih menggunakan metode agile. Satu-satu gitu ya, sekarang masih banget tuh agile. Pokoknya semua perusahaan tuh kayak kebanyakan ya, mayoritas bilang bahwa oke, sekarang kita harus agile dong. Cuma di sisi lain karena memang agile itu yang memang iterasinya terus menerus ya, cepet, speednya cepet juga, pace-nya cepet gitu ya. Itu banyak karyawan yang memang mungkin burn out kali ya Bu Dokter ya. Yes. Ketika perubahan kerja itu kan sekarang cepet banget ya. Bahkan perusahaan yang nggak menerapkan agile pun, ini perubahan-perubahan atau instruksi-instruksi perubahan itu cepet banget. Dan karenanya ada penelitian, ini emosi negatif yang ditunjukkan oleh karyawan, emosi negatif, itu peningkatannya jauh lebih banyak dibandingkan peningkatan emosi positif. Oke. Gitu. Jadi bisa dipahami kalau burnout, terutama di udah kuartal 4 ini ya. Kuartal 3. Kuartal 4, yes. Kuartal 3 dan 4 itu burnout ya banyak dialamin gitu. Dan ini risetnya terutama pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode agile, dan banyak juga sih perusahaan yang nggak menerapkan itu juga. The London Times dalam Agile Business Report menunjukkan bahwa 3% aja karyawan yang dia bisa life balance gitu. Life balance-nya bagus. Maksudnya berarti 3% karyawan? Cuman 3% yang bisa punya kehidupan work-life balance dengan metode situasi kerja yang agile. Oh, oke. Selebihnya nggak balance. Menurut penelitian itu. Oke, berarti memang agile bikin burn out berarti ya? Agile yang nggak tepat. Agile yang diterapkan mungkin perlu sentuhan Cias. Oke. Mungkin aku ke ini dulu nih Bu Dokter. Bu Dokter kan apa ada riset itu? Bu Dokter pernah melakukan riset itu bahwa perusahaan? Yes. Ada beberapa perusahaan yang kami lakukan riset. Saya melakukan riset secara langsung. Ini yang menarik dari riset itu adalah mereka excited untuk melakukan metode kerja agile, melakukan inovasi secara agile. Jadi karyawannya itu excited. Kenapa excited? Karena dengan metode agile bisa bekerja lintas departemen. Oke, nggak ada hierarki. Nggak ada hierarkinya, tipis-tipis. Kemudian mereka bisa punya dampak langsung sama perusahaan. Kalau kita di perusahaan lama kan misalnya bagian finance, apa impactnya terhadap perusahaan kan nggak kelihatan. Tapi kalau dengan metode kerja agile, kita bisa sadar banget bahwa masing-masing di antara kita punya impact sama perusahaan. Nah, dengan metode ini tuh banyak perusahaan, atau yang kami riset nih, ada 1-2 perusahaan yang mereka excited ngejalanin agile. Nah, yang menarik dari riset ini adalah di saat yang sama mereka mengalami exhausted. Mereka mengalami kelelahan luar biasa. Kenapa? Karena di satu sisi mereka harus melakukan inovasi, di saat yang sama mereka juga mengerjakan business as usual. Dan pada orang-orang yang diberikan amanah melakukan inovasi, biasanya adalah orang-orang pilihan. Jadi ada istilah sekarang,
orang-orang yang bagus, yang kinerjanya keren, yang kinerjanya tinggi, rewardnya adalah tambahan pekerjaan. Itu valid nggak teman-teman? Itu valid sih ya. Yes. Jadi kalau ditanya apa reward kalau kita bekerja mencapai atau melebihi target kerja gitu, umum ya pasti dikasih tambahan lagi. Ya karena udah terbukti bagus kan ya. Karena udah terbukti bagus. Leader juga nggak mau ngambil resiko. Kalau gue kasih ke orang yang target kerjanya nggak tercapai dong target. Kalau itu aja ya kerjaan dirimu sendiri aja nggak tercapai. Gimana kalau kita tambah lagi gitu? Apalagi kalau ditambah lagi. Makanya kenapa ini jadi tren. Orang atau pegawai yang dia bagus umum ditambahin kerjaan. So fenomena burnout bisa jadi ya, bisa jadi karena itu juga. Oke. Tapi kalau tadi yang riset Bu Dokter lakukan itu di sebuah perusahaan. Ini sebuah perusahaan holding besar gitu. Mereka melakukan inovasi, di saat yang sama mereka melakukan business as usual. Jadi kerjaannya dua gitu. Jadi mereka merasa excited di satu sisi, tapi di saat yang sama mereka juga, ya? Mengalami kelelahan emosional. Yes, oke. Menarik nih Bu Dokter. Tapi boleh nggak ya dikasih tahu gitu ke kita? Kadang gini ya. Kita tuh kadang nggak tahu kalau kita sedang burn out. Atau main klaim kita burn out nih. Lagi burn out nih. Jangan kasih kerjaan. Mentang-mentang udah kuartal 4, enggak sekarang lagi burn out. Nggak mau ya. Jadi seenaknya aja nolak kerjaan dari departemen lain misal gitu ya. Aku lagi burn out, itu juga ngada-ngada aja itu ya. Dia ada. Oke, makanya boleh nggak sih? Ada nggak sih ciri-ciri orang burnout gitu? Teman-teman nanti boleh searching aja, browsing aja gitu ya. Burnout inventory dari Maslah. Jadi kita bisa ngecek sebenarnya kita beneran burnout atau kita mengklaim diri kita aja burnout gitu ya. Itu kita perlu cek. Atau misalnya kalau kita leader nih, kalau misalnya ada timnya saya burnout, tinggal kita ukur pakai inventory itu atau pakai alat ukur itu ya, tinggal di measure aja. Cirinya sebenarnya ini kita mesti cek nih, kita burnout nggak sih gitu. Ciri orang yang burnout yang pertama adalah dia mengalami emotional exhausted, tadi kelelahan emosional. Gitu. Dia mengalami kelelahan emosional, dia kayak ngerasa capek, dia kayak ngerasa apa yang dilakukannya itu tuh kok nggak berhenti dan dia capek. Gitu. Dan dia capek. Dan dia ngerasa kayak frustasi. Dia ngerasa kayak ya dia capek gitu. Dia capek. Wah udah bangun. Ada kerjaan lagi. Kayaknya kerjaan gak beres-beres. Dia senyum sih. Bisa jadi senyum gitu. Senyum. Tapi hatinya menangis. Hatinya menangis. Gitu. Itu ciri yang pertama adalah emotional exhausted. Jadi dia ngerasa kayak drain. Kalau orang anak-anak zaman sekarang bilangnya tuh kayak drain gitu. Kayak aduh gue capek gitu. Masih pagi datang. Kita ceria dia udah capek gitu. Masih awal bulan baru gajian. Capek. Itu hati-hati banget. Kalau itu mungkin karena gajinya kurang kalau itu. Kurang jadi ya. Tapi yang mengalami burnout itu mereka merasa lelah gitu. Bangun tidur aja mereka lelah. Padahal baru istirahat ya. Baru istirahat. Istirahat kayak mikirin kerjaan. Mimpinya kerjaan gitu. Itu hati-hati. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu namanya itu depersonalisasi. Jadi dia merasa bahwa kalau saya tuh suka bilangnya ini tuh sensitif sama teman kerja. Jadi sensitif sama rekan kerja, kayak senggol bacok gitulah istilah sekarang gitu ya. Jadi nggak peduli juga sih sama teman-teman gitu. Ketika teman-teman misalnya teman-teman kerja kita ya di kuartal terakhir ini nih merasa kesulitan kita tuh kayak itu kan target lu, gue target sendiri juga belum. Terus ketika ngobrol itu saling menyalahkan gitu. Satu sama lain itu kayak, lo gak ngerti sih kerjaan gue. Lo juga gak ngerti kerjaan gue gitu. Gue tuh udah ngerjain ini loh gitu. Gue juga, itu tuh jadi gesekannya tuh jadi kuat ya. Jadi kuat. Dan kitanya juga jadi sensitif banget kalau kita ngalamin burnout ya. Kayak kita sensitif banget kayaknya gue gak dipahami deh. Atau lu tuh, tuh di dalam emosi kita tuh kayak sebel aja gitu sama dan maunya itu kalau bisa udahlah gue mendingan gak usah ngobrol dulu lah gitu, karena kalau ngobrol kalau ketemu bisa jadinya silo ribut gitu. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi
hubungan, terutama ketika hubungan sama rekan kerja ya gitu. Jadi udah mah kita capek, hubungan sama rekan kerja kok jadi sensitif banget ya. Pemicunya sih beda lah, bisa jadi kecil. Yang kalau awal tahun kerjaan udah target udah beres tuh biasanya seru-seru aja gitu. Tapi ini tuh ya tadi depersonalisasi. Maunya sih kalau bisa udahlah sendiri aja gitu. Oke. Membatasi hubungan ngobrol gitu karena sensitif itu kan gitu. Oke. Itu ciri kedua. Itu ciri yang kedua. Ada berapa ciri nih? 3. Ada 3. Oh, satu lagi berarti. Ciri yang ketiga sebenarnya dia ngerasa bahwa target yang dia capai itu nggak tercapai gitu. Bisa jadi mungkin targetnya tercapai tapi dia ngerasa kayak kok kayak kurang ya, kok gue kayak nggak optimal ya gitu. Jadinya kayak frustasi terus gitu karena targetnya nggak tercapai kan gitu. Jadi kayak ngerasa, duh gue gagal nih. Gue kayak kok kayak gue kurang ya gitu. Akhirnya kerja terus dia kerja gitu, nggak berhenti karena ngerasa kayak gue gak berharga nih kak. Yaudah gue lakuin aja terus deh gitu. Kerja untuk sesuatu hal yang dia ngerasa gak puas sama dirinya sendiri. Dia gak merasa gak puas. Dia merasa kayak kok gue gak optimal. Udahlah. Gitu. Tapi itu bisa kok mirip-mirip sama perfeksionis itu deh. Apa gimana? Beda sih kalau perfeksionis ya dia membuatnya itu semuanya sempurna sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau ini dia kayak ngerasa gak bisa mencapainya. Padahal sebenarnya bisa jadi dia bisa mencapainya atau bisa jadi karena dia punya target tinggi jadinya dia kayak makin lama tuh makin udahlah gue gak mungkin bisa mencapainya. Udahlah gue sekarang udahlah gitu kayak pasrah aja gitu. Bukan pasrah ya, menyerah aja deh gitu. Demotivasi. Jadi, demotivasi jadi itu bahasa lain itu demotivasi. Kayak udahlah. Gue juga gak bisa mencapainya kan ya udahlah gitu. Padahal dia sama mau dijalanin atau nggak jalanin dia kan ngejalanin kan, tapi dia ngerasa kayak capek, dia sensitif sama temennya, terus dia ngerasa kayak, gue nggak bisa, gue gue beginilah gitu, buruk gitu. Oke, itu tadi 3 ciri-cirinya ya teman-teman bisa sambil ini kali ya sambil terutama di akhir tahun ini ya, kita harus hati-hati banget gitu. Kalau kita ngalamin itu. Dan salah satu cirinya adalah karena ngalamin itu, dia kerja terus. Kayak gak punya waktu istirahat gitu. Oh ya? Iya. Jadi lembur terus gitu. Dia kayak, kalau gue gak kerja tuh, ya gue kan tadi ya, saya kayak ngerasa buruk, terus kemudian dia ngerasa capek, tapi ya udah gue paksain aja terus kerja. Berarti maksudnya tuh bukannya produktif, malah gak produktif sebenarnya. Jadi kerja terus gitu. Bisa jadi ya, ada yang nggak kerja atau bisa jadi ya dia menghindari pekerjaan atau bisa jadi kerja. Jadi kalau kerja terus menerus juga bisa jadi bukan workaholic atau dia semangat, tapi dia kayak yaudahlah gue lakuin aja deh gitu. Gue lakuin terus gitu. Karena itu tadi merasa bahwa gue nggak cukup, gue nggak cukup, gue buruk, terus gue perlu tunjukin sama teman-teman gue, ya udahlah gitu. Gue kemana-mana bawa kerjaan, yang itu sebenarnya dia lagi putus asa dengan apa yang dia kerjain gitu. Dia nggak tahu tuh akhirnya sampai mana, pokoknya dia ya udahlah gitu, kerja aja gitu. Ngaruh ke mental berarti banget. Itu stres kerja yang kalau udah sampai burnout itu stres kerja yang udah tinggi banget ya. Gitu. Stres kerja itu bagus, tapi kalau udah sampai tinggi bisa mencapai level burnout itu. Berarti burnout itu level stres tertinggi. Apa? Stres kerja yang levelnya udah berat lah, udah kompleks lah. Oke. Ini menarik, kita udah tahu nih ciri-cirinya, tapi dan aku yakin sih teman-teman yang nonton banyak yang mengalami ya. Juga gitu ya. Atau mungkin kayaknya aku agak ngecek juga, iya juga kali ya. Gitu. Gimana nih Bu Dokter mengatasinya? Itu kan penting nih. Kita udah tahu ciri-cirinya, tapi kan kita of course kita mau biar mental kita lebih biar happy, kita tetap enjoy gitu ya. Di dalam bekerja dan nggak ngerusak diri kita, nggak ngerusak orang-orang di sekitar kita, nggak ngerusak keluarga kita. Kita perlu untuk atasin burnout ini. Ketika waktu kita terbatas, target kerja kita makin lama makin tinggi. Waktu kita sangat terbatas. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi burnout? Kalau jalan-jalan ke luar negeri, iya kalau uang kita banyak. Kalau waktu kita banyak. Kalau waktu kita terbatas, uang kita juga terbatas. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita kudu banget punya kemampuan mengelola stres kerja. Nah itu tuh, kudu banget, wajib. Punya kemampuan mengelola stres kerja. Jadi kemampuan mengelola stres kerja ini sebuah skill yang perlu kita miliki terutama kalau misalnya kita ngejalanin metode kerja agile.
Itu perlu banget. Kan itu tadi ya, jadi itu kan iterasi terus menerus, yes. peningkatan terus menerus. Kita perlu improvement terus menerus. Seakan-akan nggak habis-habis. Seakan-akan nggak ada habis-habisnya. Jadi kita perlu banget punya kemampuan mengelola stres kerja. Yang pertama misalnya yang kalau waktu kita terbatas, uang kita juga terbatas, apa yang perlu kita lakukan? Minimal kita latihan nafas. Jadi skill mengelola nafas itu penting banget. Bisa dengan meditasi. Jadi manajemen stresnya bisa dengan meditasi. Olahraga itu kayaknya udah bukan pilihan tapi itu keharusan deh. Udah obat segala penyakit obat dari segala penyakit itu olahraga. Olahraga semampu kita ya, gitu. Terus jangan terlalu diforsir juga berarti ya. Jangan diforsir karena kita pengen ngilangin stres, olahraganya berat, tambah stres juga dong gitu. Olahraga buat, kalau saya suka bilang olahraga buat ngilangin stres, gitu. Yang ketiga kita perlu relaksasi, sering-sering relaksasi, tidur berkualitas, gitu. Ngobrol sama teman atau kita lakukan hal yang kita sukai, gitu. Itu ada banyak cara untuk mengelola stres, tapi diantaranya adalah nafas, kemudian olahraga, jalan-jalan. Jadi ketika kita di kantor, boleh loh kita 2 jam kita keluar dulu, lihat yang hijau-hijau dulu, gitu, nonton dulu seru-seru, ketawa-ketawa dulu, minum kopi dulu, itu penting. Jadi nggak perlu ke luar negeri gitu ya. Uangnya nggak cukup misalnya gitu ya, atau kita mau jalan-jalan cutinya udah habis gitu ya, maksudnya jalan-jalan keluar ruangan gitu keluar ya, ruangan, ke taman hijau, dekat rumah gitu ya, menghirup udara yang lebih segar, jalan-jalan itu penting. Iya. Kemarin aku baru lihat itu ininya shortnya Dr. Indrawan Nugroho. Jadi jalan-jalan itu bisa meningkatkan kreativitas. Jalan-jalan ngelihat yang hijau, ngelihat situasi yang baru gitu. Kita syukuri apa yang bisa kita lihat gitu. Yang berbeda barangkali tiap harinya ya gitu. Yang menurut kita menarik, kita ingat-ingat, kita catat. Itu kemampuan mengelola. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan sebagai orang yang bisa jadi kita nggak bisa menghindari target kerja gitu, tapi kita perlu mengatasi burnout. Kita perlu memiliki kemampuan work-life balance. Nah, work-life balance tadi dari The London Times itu kan memang challenge-nya adalah untuk life balance gitu ya. Maka kita perlu menyadari bahwa hidup itu nggak harus selalu kerja tentang kerjaan gitu. Iya sih, pagi, siang, sore, bahkan Sabtu Minggu dihubungin gitu. Tapi kita perlu menetapkan dengan tegas ada waktu di mana kita bisa rekreasi sama keluarga. Nggak usah merasa bersalah kalau misalnya kita rekreasi. Karena banyak yang mengalami burnout itu merasa bersalah. Makan bareng di luar gitu, atau rekreasi itu jadi sesuatu hal yang entarlah rekreasi kalau kerjaan udah beres, kerjaannya nggak beres-beres. Terus aja ngeporsir kerjaan yang justru itu nggak produktif dan bikin sakit dan targetnya justru nggak tercapai. Jadi rekreasi, punya waktu untuk me time. Rekreasi juga kadang-kadang kalau dijadwalin jadi kayak kewajiban ya gitu. Kita perlu ngajak anak-anak kita jalan-jalan, malah nambahin burnout lagi gitu. Kita perlu waktu me time, berenang, atau kita jalan-jalan healing-healing sendiri gitu. Kalau cewek mungkin nonton drakor, cowok mungkin sekedar ngafe. Itu kita perlu, dan kita nggak perlu merasa bersalah gitu. Kita banyak merenung, zikir, itu bagian dari kita punya batasan waktu yang hidup kita bukan tentang kerjaan aja kok gitu. Ada banyak lagi, arisan, ketawa-ketawa gitu, sekedar ketawa-ketawa sama tetangga kita atau sama teman-teman lama, dan nggak usah merasa bersalah karena hidup kita memang itu juga kok, itu bagian dari hidup kita. Sama anak-anak apalagi ya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya terutama untuk mengatasi depersonalisasi ya, senggol bacok, sensitif sama teman terutama di akhir tahun ini. Kita perlu punya kemampuan untuk ngobrol yang asertif. Ungkapin kalau kita lagi capek, kita tersinggung, kita boleh loh ngasih feedback. Bahkan termasuk kita menyampaikan kepada pimpinan kita, kepada atasan kita, kepada bos kita. Kita sampaikan, beban kerja kita ini kayak gini nih. Iya sih, misalnya ini bos kita ini sangat target oriented atau berorientasi pada target. Di agile ini kan kita dituntut untuk menghasilkan pekerjaan yang itu
value ya, punya value gitu. Bisa jadi bentuknya memberikan value dalam waktu tersingkat dan itu bentuknya bisa jadi sebuah result yang kudu dinikmatin gitu. Bisa jadi mungkin atasan kita nggak ngerti proses kerjanya, atau teman kita juga nggak ngerti proses kerjanya. Kita perlu keberanian dan asertivitas untuk menyampaikan apa yang kita alami. Penting banget untuk kita menjaga lingkungan kerja yang enak itu dimulai dari kita bisa ngomong, ngobrol, atau mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Itu penting banget punya kemampuan asertivitas itu. Oke, berarti mengkomunikasikan itu bukan hanya saja ke rekan kerja, tapi ke atasan juga gitu. Bahkan kalau perlu memang ke divisi lain gitu. Ke divisi lain. Bahkan kalau komunikasinya mau dibikin formal. Misalnya, kan kalau di Agile itu misalnya per divisi atau per departemen atau per tim Agile gitu, per tim inovasi, itu kan punya timeline-nya sendiri-sendiri gitu ya, punya timeline-nya yang bisa jadi beda nih antara timeline yang ini sama misalnya satu pakai Notion, satu lagi pakai Trello, satu lagi pakai Excel gitu. Itu kalau kita mau mengkomunikasikan beban kerja kita, itu sebenarnya sebaiknya itu disamakan gitu. Atau jadi proses kerjanya itu tuh dibikin ditunjukkan bersama-sama. Oh, jadi dalam satu apps gitu ya, atau dalam satu apps atau dalam platform gitu, dalam satu platform, atau pokoknya beban kerja masing-masing individu itu perlu diketahui bersama. Prosesnya seperti apa? Karena bisa jadi ini kan proses monitoringnya beda-beda. Tim inovasi ini beda, tim inovasi ini beda. Atau departemen finance beda, departemen HR beda, departemen sales beda, marketing beda. Ini bisa jadi nih cara kerjanya beda, timelinenya atau proses monitoringnya beda. Saran saya sih komunikasi yang formal, salah satu komunikasi formal untuk mengkomunikasikan beban kerja itu diketahui bersama. Gitu. Jadi masing-masing departemen itu nggak saling tuding, nggak saling sensitif. Kita juga bisa ngelihat, kerjaan teman kita tuh kayak gimana. Itu sebenarnya yang bisa diatasi untuk mengatasi fenomena tadi tuh. Orang yang kerjanya bagus, kerjanya ditambahin, rewardnya ditambahin kerjaan. Oke. Tapi bisa jadi juga jadi jawaban misal, ini kita udah jabarin prosesnya. Kenapa yang ini stuck gitu ya? Yang ini belum jadi nih. Iya, soalnya prosesnya ribet. Ternyata dari divisi lain ada masukan. Sehingga jadi lebih tercerahkan ya. Tapi proses kerja yang sedang dilakukannya kudu ditunjukkan. Nah, jadi jangan cuman cerita resultnya aja atau pencapaiannya, karena bisa jadi kan salah. Kinerja itu variabel yang mempengaruhinya banyak banget. Kalau hanya orientasi pada result, saya khawatir itu barangkali yang menyebabkan burnout, atau kitanya jadi burnout karena gue gak mencapai target. Gue buruk nih, gue gak mencapai target. Gitu. Padahal dia sebenarnya pengen cerita, proses kerja gue tuh berat loh. Gue tuh perlu dukungan dari sini loh. Nah, proses kerja itu yang gak bisa ditunjukkan. Gitu. Maka ada salah satu inovasi di sebuah bank, itu inovasinya itu simpel banget, nunjukin beban kerja masing-masing orang. Jadi biar kelihatan proses kerja mencapai resultnya kayak gimana. Oh ya, itu seluruh departemen? Itu satu cabang. Dan itu ternyata efektif. Karena akhirnya jadi kelihatan mana yang beban kerjanya berlebih, mana yang enggak. Mana yang bisa mencapai target, mana yang enggak. Karena prosesnya juga dimonitoring atau dievaluasi. Berarti dijabarkan proses kerja yang seteknikal itu dicantumin. Nggak sampai teknis sih, tapi dilihat lah misalnya kalau Agile kan kita umum banget ya, dilihat proses kerjanya udah sampai mana. Gitu. Apa yang sedang dilakukan kan biar kelihatan kita ngelakuin apa aja sih selama 1 minggu ini atau selama 1 bulan ini. Ternyata banyak banget gitu. Nah itu kan perlu dipahami. Dan secara kalau kita yang mengalami burnout, itu metode komunikasi formal yang bisa kita lakukan. Gue lihat nih beban kerja gue. Lihat nih banyak kerjaannya nih. Tolong dipahami deh. Oke. Kalau kita menjelaskan hanya pimpinan, barangkali pimpinan mungkin perspektifnya berbeda gitu. Atau pimpinan paham, tapi mungkin rekan kerja kita nggak paham. Menjelaskan itu secara formal, bisa jadi itu bisa membantu burnout tadi. Oke. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Ini yang penting lagi nih sebenarnya. Ketika kita mengalami burnout dan kita ngobrol ke teman nggak membantu,
alih-alih kita produktif, itu kita perlu bantuan profesional. Kalau misalnya udah sensitif banget, kok setiap saya ngobrol itu, saya kok bawaan itu jadi kayak emosional ya gitu. Kok teman-teman saya tuh kayak, kok gue jadi sebel ya sama teman gue gitu. Terus teman-teman juga komplain banyak sama kita. Terus kita tuh kayak ngerasa, kok gue kayak satu sebel sama orang lain gitu. Yang kedua kita juga kayak ngerasa nggak puas sama diri kita dan kita lelah banget. Dan ketika kita nggak bisa atasin itu meskipun dengan relaksasi, pernapasan, maka kayaknya kita perlu ke profesional deh. Gitu. Ke profesional maksudnya bagaimana, Bu Dokter? Ke psikologis, konselor, dengan metode coaching barangkali. Keluar lebih banyak uang sih, tapi itu bisa setara dengan, kalau saya bahasanya gini, setara dengan produktivitas yang akan kita dapatkan kalau kita bisa mengatasi burnout kita. Berarti aku balik lagi ke Agile tadi ya. Agile, ya tadi kan di awal penelitiannya memang Agile 3% ya. Salah satu yang bisa membuat burnout adalah kalau nggak life balance. Kalau work life balance-nya itu rendah. Nah, penelitian yang baru ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak tepat menjalankan agile, dia membuat karyawannya jadi nggak work life balance. Work life balance-nya jadi rendah. Dan jadi itu mungkin yang jadi penyebab burnout itu. So, agile ini adalah metode yang tepat di saat Bani ini yang emang era yang cepat berubah, tepat kalau digunakannya dengan tepat gitu. Kalau digunakannya dengan tepat. Jadi kalau misalnya kita pakai sudut pandang perusahaan ya, atau leader yang menerapkan metode agile gitu, usahakan metode kerja agile atau budaya agile ini, budaya kerja agile yang bisa membuat karyawannya itu punya keberdayaan diri. Burnout itu kan situasi di mana dia nggak merasa berdaya, gitu kan. Salah satu ciri burnout tadi itu kan ngerasa, kok gue nggak mencapai ini, kok gue merasa nggak berdaya. Nah, agile yang tepat adalah kalau perusahaan itu bisa membuat karyawan itu merasa berdaya, merasa dia ngerasa bahwa gue bisa. Nah, yang dilakukan sama Cias yang bagus adalah Cias mendampingi perusahaan supaya karyawan yang melakukan agile itu dia punya keberdayaan atau punya empowerment yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara ciri orang yang punya keberdayaan tinggi adalah dia merasa mampu, merasa kompeten. Jadi orang yang semangatnya tinggi, yang empowernya tinggi, yang berdayanya tinggi adalah dia merasa kompeten. Nah, Cias ketika mendampingi perusahaan adalah membuat karyawannya itu mampu melakukan inovasi dan cara kerja agile. Jadi itu yang diinstal sama Cias sehingga merasa berdaya, dan kalau sudah merasa berdaya dia akan bisa mengelola situasi kerja yang banyak itu karena dia punya skillnya dan meminimalisir resiko burnout. Itu yang dilakukan Cias. Burnout mau pakai metode apapun pasti karyawan juga bisa burnout gitu ya, cuma memang metode kerja apapun bisa bikin burnout. Wow. Udah nggak kerasa nih Bu Dokter, kita udah berapa? Hampir 30 menit kayaknya nih. 30. Sip. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar ini ya nggak burnout lagi nih ya menjelang akhir tahun. 3 hal ya. Punya kemampuan atasin stres, kemudian punya waktu luang, work life balance, nggak usah merasa bersalah. Yang ketiga tadi kemampuan komunikasi sama tim dan atasan. Yang keempat kalau udah ngerasa benar-benar lelah banget, hubungin profesional. Karena bukan cuma kita yang rugi, tapi tim kerja kita dan keluarga kita. So hubungin profesional. Kalau udah ngerasa burnout-nya parah, udah mengganggu lingkungan. Udah mengganggu ya. Mengganggu itu bisa jadi mengganggu jam tidur gitu ya. Mengganggu diri kita, kesehatan diri kita, kesehatan mental kita. Dan tadi dampaknya sih biasanya ke lingkungan kok. Lingkungan terdekat kita. So hubungin profesional. Itu penting banget. Sip, itu dia teman-teman. Semoga bermanfaat. Bu Dokter terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Thank you.